Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaela Marcella Putri Yuranda, kelas E akan mempresentasikan mata kuliah studi hadis yang berjudul Fenomena Ingkar Sunnah. Pengertian ingkar. Mengutip buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, bahwa ingkar sunnah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata angkara yungkiru, yang artinya menolak atau mengingkari, sedangkan sunnah memiliki arti jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Bahwasanya ingkar sunnah adalah sebagai sesuatu nama atau aliran suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam, menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sumber dan dasar syariat Islam. Kelompok yang ingkar sunnah ini disebut juga ingkarus sunnah. Mereka menamai dirinya sebagai golongan Qur'ani karena hanya Al-Qur'an yang mereka yakini. Adapun kelompok ingkar sunnah yang pertama ingkar sunnah mutlak, yang kedua ingkar sunnah kulli, yang ketiga ingkar sunnah syibh kulli, yang keempat ingkar sunnah juz'i. Tanggapan para ulama menurut Rasyad Khalifah tentang ingkar sunnah. Beliau seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Beliau hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi SAW. Yang kedua, menurut Taufik Sidki, beliau berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Beliau juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat jauh hari setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang ketiga, Ghulam Ahmad. Tokoh ini berasal dari India dan juga pengikut setia Taufik Sidki bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukan secara musyawarah sesuai dengan tuntunan dan situasi masyarakat. Kesimpulan dari presentasi ini, ingkar sunnah banyak ditemukan di Mesir. Gerakan ini dilakukan secara individual. Di Indonesia sangat minim referensi tentang kelompok ingkar sunnah yang bisa ditemukan. Syuhudi Ismail hanya menyebut tokoh Muhammad Irham Sutrata sebagai tokoh gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Gerakan ini sangat bertentangan dengan umat Islam di tanah air yang mayoritas berpaham ahlu sunnah wal jamaah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Irsyad, Al-Khairat, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang lainnya. Gerakan ingkar sunnah di Indonesia mulai muncul terang-terangan pada awal tahun 1980, dipimpin oleh tokoh besar seperti Haji Abdurrahman Perung Kuningan Jakarta, Haji Sanwani di Pasar Rumput, secara tokoh penerbit Lukman Saat, Insinyur Muhammad Irham Sutarto, dan Mari Mustaka dari Depok. Mereka membentuk kelompok yang dikenal sebagai sebutan kelompok Qur'ani atau pengikut Quran yang menolak hadis Nabi dan sunnah sebagai sumber ajaran hukum Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.